Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ya yang bicara menarik ya soal oli Mestran SE40. Jadi iya, kebanyakan orang itu meremehkan kalau kasih rekomendasi Mestran SE40 karena ya itu oli mineral, oli API-nya API SE malah ya kalau Mestran SE40. Yang Mestran B40 sudah API SF. Jadi betul-betul meragukan, betul-betul ragu mereka itu. Rekomendasi oli kok Mestran SE40. Ada yang dari mobil, dari motor matic, motor lagi. Jadi kalau orang dikasih rekomendasi Mestran SE40 itu pasti ragu. Tentu penulis ngomong ini untuk untuk user ya, untuk orang pemakainya ya. Karena kalau ngomongnya ke influencer, ke YouTuber, ke yang populer mekanik populer itu ya diketawain ya, diketawain. Kadang cuma ikon tok ya, WKWK ikon ya, yang ketawa ngakak gitu kan ya. Kadang juga ada yang jawab ngomong ya, oli full sintetik sekarang itu lebih bagus. Yang namanya pabrikan itu rekomendasi oli API sekian harus dituruti itu. Ya kalau orang biasa ya normal lah ya. Karena ya mereka itu pasti saya cuma nurutin omongannya ini, saya cuma nuruti omongannya ini. Jadi mereka selalu mendasarkan apa-apa berdasarkan omongan influencer. Jadi kalau influencernya itu ngomong bakal yang bakal dipakai, nggak peduli soal faktor lain ya. Tapi juga padahal yang diomongkan influencer itu biasanya bukan berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan teori, berdasarkan apa yang selama ini beredar, berdasarkan dari omongan guru-guru dari influencer tersebut ya. Ngomongnya kan selalu, selama ini semua orang tahu bahwa oli full sintetik itu pasti lebih bagus. Sampai ngomong oli mineral lebih bagus itu menggelikan. Sampai ngomong oli mineral lebih baik dari sintetik, lebih awet dari sintetik, itu menggelikan. Ya sayangnya dari influencer itu bukan orang yang mendasarkan omongan mereka dari pengalaman untuk soal oli ya, khusus untuk soal oli. Entah mengapa, walau misalnya ya, kalau ngomong misalnya, koil ini itu yang bagus ini, karena kalau pakai koil ini hasilnya ini pengalaman. Ngomong soal misalnya karbu, karbu itu kalau misalnya yang ini itu kayak gini untuk mobil misalnya. Kalau modif ini hasilnya adalah ini jelas lugas berdasarkan pengalaman. Tapi kalau sudah soal oli, entah mengapa omongannya bukan saya pernah coba ini nggak enak kok, saya pernah coba ini nggak enak. Bukan, ngomongnya semua orang tahu berdasarkan ilmu dari yang saya terima dari guru saya. Guru saya itu ahli dalam bidang ini, tentunya bukan bidang oli ya. Maka oli yang terbaik itu adalah ini. Saya punya kenalan mekanik Astra, saya punya kenalan bekas mekaniknya Honda.
AHM, Toyota, Yamaha, wis pokoknya semua merek dealer disebut wis. Itu ngomongnya kalau pengen oli yang bagus itu harus API yang paling terbaru, API ini, SAE nya harus ini. Dan lagi-lagi bukan karena pengalaman. Kalau orang biasa ya normal. Orang biasanya ya cuma manut ya. Merek oli yang pernah dicoba biasanya ya cuma 2, 3 tuh. Jarang ada yang sampai 10 merek. Wah, jarang sekali. Karena apa? Karena orang biasanya ganti oli sesuai dengan yang tersedia di bengkel tersebut. Bengkel tersebut cuma sedia maksimal 3 merek, ya 3 merek itu yang dicobai. Selain itu kalau konsumen itu jelas sangat takut ya dengan rekomendasi yang di luar kekentalan pabrikan. Jadi kalau dari pabrikan 0W20, wah wis pasti wis 0W20 yang dipakai. Nggak bakalan berani coba yang di luar itu. Jadi kalau konsumen, wah wis gak karu-karuan. Apalagi konsumen yang kendaraannya masih muda, masih di bawah 30.000 km, di bawah 50.000 km kalau di mobil. Bahkan untuk konsumen yang kendaraannya sudah 100.000 km, saya tetap aja takut pakai oli di luar rekomendasi pabrikan. Padahal misalnya ya sudah ada tanda-tanda yang jelas problemnya karena oli yang kurang baik ya. Seperti misalnya oli cepat habis, oli warnanya hijau, mesin jadi rembes. Sudah tertanam ya di baik pikirannya mekanik maupun pikirannya pemilik kendaraan bahwa yang namanya rembes, oli cepat habis itu adalah penyakit kendaraan, penyakit mobilnya, penyakit motornya, bukan gara-gara salah memilih pelumas. Jadi mereka anggap nggak mungkin oli pilihan mereka itu bakal bikin masalah. Kalau ada masalah pasti itu sumbernya dari kendaraannya, dari mobilnya, dari motornya. Nyalakan teknologi, nyalakan kompresi, nyalakan wes macem-macem lah. Tapi ya sumber utamanya adalah karena mereka tidak mendasarkan penilaian mereka dari hasil uji coba, baik hasil uji coba mereka sendiri, hasil uji coba temennya, hasil uji coba kenalan, saudara, dan seterusnya. Jadi ya menilai oli mineral lebih jelek itu lebih apa jenenge ya, lebih karena prasangka buruk saja ya. Tapi ya mereka sendiri sadar ya bahwa oli sekarang nggak bagus. Ini ditandai dengan rekomendasi ganti oli yang makin lama makin pendek. Dulu 5.000 untuk mobil, sekarang 2.000, bahkan mulai ada yang ngomong 1.000. Untuk motor juga sama. Dulu itu bener-bener 5.000 itu beneran ya, nggak bohong. Motor ganti oli tiap 5.000 km itu beneran. Terus kemudian jadi 2.000, nah sekarang jadi 1.000. Iya, sebuah sebuah pembuangan uang yang ya wis berlebih-lebihan ya. Berapa puluh ribu dipakai cuma 1.000 km, padahal kalau olinya pas minim bisa 5.000 pun itu tanpa campuran apa-apa. Dulu penulis kalau ganti oli Mesran Super misalnya gantinya tiap 5.000, beneran 5.000, dan itu suara mesin halus terus. Pakai Fastron Techno 15W50
jadi 6.000, dan itu beneran. Olinya juga nggak terlalu buruk ya, tapi ya balik lagi lah, orang ngomong wah oli ini harus yang ini, yang ini, yang ini. Sadar olinya buruk ya, sadar olinya harus ganti lebih cepat, tapi ya tetap ngeyel bahwa oli mineral itu buruk ya, masih tetap ngeyel oli mineral itu buruk ya. Padahal ya mereka sendiri nggak pernah membandingkan oli mineral dengan sintetik. Ya tentu kalau oli mineral itu yang mereka maksud adalah oli yang dibungkusnya tulisannya mineral. Oli sintetik ya oli yang dibungkusnya tulisan sintetik. Ya padahal ya bisa jadi sama saja ya. Sing tulisannya mineral, sing tulisannya sintetik podo. Kayak ini contohnya penulis sekarang pakai Shell HX3 mineral tulisannya. Tapi dibandingkan dengan Shell Advance Power harga 175.000 yang tulisannya full sintetik, sama saja. 15W50 ya Shell Advance Power itu. Ini Shell Helix HX3 20W50. Rasanya podo. Sifat-sifatnya juga sama, dipanasi juga sama-sama cepet hitam, nggak ada beda. Dibuat digeber ya malah lebih licin yang ini daripada yang Shell Advance Power harganya 175.000. Ini olinya harga 66.000. Oli 66.000 kemampuannya di atasnya 175.000. Ini semerek, sama-sama Shell, botolnya sama-sama merah, labelnya juga ketika kena air sama-sama jadi biru. Dicek ke verifikasi website resmi ya sama-sama asli. Satunya full sintetik mahal, satunya mineral sing rodok mahal. Ternyata ya secara kemampuan sama, atau malah lebih baik yang mineralnya. Bukti bahwa yang sintetik itu lebih baik. Karena kalau menurut penilaian penulis, ini kalau dipakai di mesin yang normal, yang sehat, penulis bakal pakai sama ya. Ya malah lebih baik, lebih lama yang pakai AX3 nya malah. Nah sekarang ini ya yang jadi dilema itu adalah Mesran 40 itu makin lama makin langka, makin berkurang. Jadi sekarang yang jadi kendala itu cari oli yang secara kemampuan sama dengan Mesran SN40. Dan ini susah. Penulis itu coba banyak oli itu apa sih tujuannya? Ya salah satunya bisa menemukan yang levelnya kayak Mesran SN40, dan sampai sekarang belum nemu. Nah ini bisa jadi tantangan untuk mereka-mereka yang meremehkan oli Mesran SN40. Ujinya itu sebenarnya gampang ya. Satu uji pemanasan, satu lagi uji di kendaraan. RPM tinggi. Wes itu ujinya wes. Memang sih ya, harus diakui Mesran SN40 itu single grade. Single grade artinya kalau daerahnya dingin, kewentale amit-amit, oli multigrade itu diciptakan biar olinya saat keadaan dingin kentalnya tidak terlalu berlebihan, biar masih ono encer-enceri, saya iso ngalir oli ini. Karena oli itu kalau dingin kan kental. Nah dibikin multigrade biar kalau dingin itu nggak terlalu kental. Jadi tujuan utamanya itu. Nah Mesran SN40 bakal terlalu kental untuk mereka yang di daerah dingin, yang daerah seperti Malang, daerah Puncak, bahkan mungkin daerah Bogor.
Pokoknya daerah-daerah yang dekat dengan pegunungan, daerah dingin lah. Walau yang yang merasa di situ oh panas gitu ya, kita nggak ngomong soal kerasa di badan itu panas atau enggak, tapi apakah oli Mesran SE40 itu bakal terasa berat atau enggak. Karena ada ya yang ngomong oh daerah saya panas mas, panas, tapi ketika nyoba Mesran SE40 terasa berat sekali ketika pagi-pagi, ketika awal berangkat juga. Padahal kalau di tempat penulis belas gak tahu kroso berarti awal-awal itu nggak ada berat-beratnya sama sekali Mesran SE40. Di beberapa tempat seperti di Pontianak malah juga mengeluh, mas Mesran SE40 itu masih terlalu encer. Oli apalagi ya yang kental yang bisa rekomendasi gitu. Sering banyak yang ngomong itu. Jadi Mesran SE40 itu tidak untuk mereka yang daerahnya dingin. Kalau misalnya nggak mau pakai campur minyak goreng atau oli samping gitu ya. Kalau mau pakai campur minyak goreng oli samping ya silahkan. Bisa coba campur berapa persen itu. Ya mulai dari 10% sampai dengan 50%. Nah, untuk mereka yang bisa ini ya silahkan coba ya daerah yang pinggir pantai atau yang nggak terlalu dekat pegunungan. Silahkan coba Mesran SE40. Dan ya coba carilah oli yang lebih baik dari Mesran SE40 itu apa. Jadi coba dulu Mesran SE40 untuk mereka yang dekat pantai atau yang nggak terlalu dekat pegunungan ya, dipakai di mobil atau motor. Terus coba apa ada oli full sintetik, oli sintetik apapun lah ya yang lebih baik. Lebih baik itu apa sih? Yang bisa bikin mesin itu halus, bisa bikin tarikan enak, mesin lancar, nyalanya mudah ya. Tentu kalau untuk daerah dingin ya bakal berat ya, bakal jadi lebih boros bensinnya. Pagi-pagi bakal sulit menyala mesinnya karena kental sekali. Tapi untuk yang mereka bukan di pegunungan, nah nggak ada hambatan soal itu, nggak ada kendala saat pertama dinyalakan, nggak ada terasa berat, nggak ada terasa boros ya. Nah coba Mesran SE40. Mungkin takut oli API nya sekian gitu, kalau dipakai di kendaraan baru akan rusak. Nah rusaknya karena apa? Apa bisa menjelaskan apa sih bedanya antara API lama dengan API baru? Standarnya kah? Angka kelulusannya kah? Karena yang sekarang ini ingat ya bahwa banyak oli-oli itu yang justru enggak pernah disertifikasi. Kalau Pertamina pernah. Penulis ingat pernah lihat oli Mesran SE40 yang ada logo API-nya. Jadi Mesran SE40 pernah disertifikasi. Mesran B40 kayaknya juga pernah. Mesran Super kayaknya juga pernah. Nah, oli-oli baru, oli-oli yang merek ya mau terkenal nggak terkenal, itu banyak ya API-nya sudah baru tapi tidak ada sertifikasinya. Menurut penulis lebih baik oli yang dulu pernah disertifikasi terus sekarang kadaluarsa daripada oli yang nggak pernah sama sekali disertifikasi API. Kalau nggak ada sertifikasi API ya nggak ada jaminan oli itu kualitasnya bagus. Walau olinya sudah SNI. Maaf, menurut penulis SNI itu kurang lengkap, nggak selengkap API. Standar-standar yang untuk menguji oli mesin pun masih
jauh lebih sedikit daripada yang dipakai di API. ASTM-nya nggak sebanyak yang dipakai di API. Jadi ASTM itu kan standar dunia ya. Untuk bisa membuat oli itu lulus di SNI, maka ujinya ya bukan uji ASTM, tapi adalah uji SNI. Uji SNI yang merupakan adaptasi dari ASTM. Kalau nggak ada SNI-nya ya nggak bisa. Jadi untuk mengukur standar oli di Indonesia itu semuanya pakai SNI. Cara pengujiannya, cara pengujian ala SNI. Kalau di SNI belum ada, ya nggak akan diujikan. Itu ya problemnya. Nah, oli-oli full sintetik sekarang menurut penulis banyak yang busuk, banyak yang nggak bagus kualitasnya. Kebanyakan sih ya, kalau lihat dari yang harganya mahal, itu olinya cepet hitam semua. Apalagi yang buatan lokal. Ada kata-kata sintetik, biasanya olinya itu adalah tipe yang cepet jadi hitam ketika dipanasi. Nah, tantangannya bisa nggak nemukan oli itu oli sintetik yang kalau dipanasi nggak cepet hitam, nggak cepet menguap kalau dibandingkan Mestran SE40. Walau ya memang sekarang banyak sales yang berhasil membuat orang-orang itu yakin bahwa uji pemanasan itu nggak perlu. Sampai ngomong gitu ya. Padahal salah satu cara menguji oli tradisional di zaman awal-awal oli sebelum Perang Dunia Kedua itu salah satunya adalah uji pemanasan. Ono jenenge Cleveland Cup atau apalah uji oksidasinya. Ada itu uji pemanasan. Jadi uji pemanasan itu malah salah satu uji pertama untuk mengetahui kemampuan oli. Bukan untuk mengetahui flash point saja, tapi juga ketahanan oli terhadap oksidasi. Dan kalau kita lihat di cara uji oli di sertifikasi API, ya minim 3 lah ya, yang penulis tahu. Ada 3 pemanasan. Dan ingat bahwa komponen mesin yang butuh dilumasi itu juga ada yang panasnya luar biasa. Seperti misalnya ring piston, dinding silinder, pistonnya itu sendiri. Di piston juga ada kuncian piston. Kuncinya piston itu juga perlu dilumasi. Terus di bagian dekat dengan ruang bakar ada valve, ada noken as. Itu jejer dengan ruang bakar. Ada ruang bakar, ada logamnya. Kan ruang bakar itu logam. Kalau jejer apa ya gak panas. Nah, tapi ya ajaibnya orang-orang itu berpikir, oh di mesin itu nggak ada bagian yang sampai panasnya sama seperti kompor. Padahal ruang bakar itu api ya. Suhu idealnya busi juga jelas harus lebih dari 450 derajat suhunya. Apalagi ketika ngomong soal mesin diesel, suhunya bisa sampai nggak karu-karuan, tergantung dari tuningnya. Itu suhunya tinggi, kok bisa diomongi di mesin nggak ada bagian yang sepanas kompor. Ya ada. Bagian dipikir panasnya kompor itu berapa. Karena penulis pernah melakukan uji api kecil ya. Suhunya ya 200 berapa gitu ya. Itu suhunya lebih dingin daripada suhu
mesin yang dekat ruang bakar itu. Ya wis lah, itu saja ya. Semoga bisa nemu yang lebih baik dari meteran SAE40. Kalau misalnya menganggap oh oli mineral remeh, nggak tahan panas, ya coba cari oli sintetik yang tahan panas. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.